Peperangan melawan Bani Kalb pasukan Sufyani dan terkuburnya tentara Arab di Hijaz. Bani Kalb adalah anak keturunan Kalb bin Wabrah bin Saleb bin Hulwan bin Imran bin Harits bin Kuda'ah. Berasal dari suku besar Kuda'ah yang termasuk dalam kelompok bangsa Arab Kahtan. Lihat Nihiyah Ay-Arab fi Ma'rifah Ay-Ansb, Januari 33. Sesungguhnya tanda kemunculan Al-Mahdi yang paling jelas adalah dibenamkannya satu pasukan di suatu lokasi gurun lapang tak berpenghuni, Baidah, di dekat kota Madinah Al-Munawwarah. Pasukan ini datang dari arah Syam hendak menghancurkan Ka'bah. Itu terjadi ketika tersebar luas kabar kemunculan Al-Mahdi dan pembayatannya di antara rukun dan makam. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan berlindung di Baitullah. Sementara itu diberangkatkanlah satu pasukan untuk menyerangnya. Ketika tiba di suatu lokasi gurun yang lapang, Baidah, mereka ditelan bumi. Lantas aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan orang yang bergabung bersama mereka karena dipaksa ikut? Beliau menjawab, la akan dibenamkan bersama mereka. Hanya saja, ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai niatnya. Dari Ummul Mukminin, Hafsyah radhiyallahu anha ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, satu pasukan akan menuju ke Baitullah ini untuk memeranginya. Ketika mereka sampai di satu lokasi gurun lapang, Baidah, pasukan yang berada di bagian tengah mereka akan dibenamkan dan orang yang paling depan pun meneriaki orang yang terakhir, kemudian mereka semua dibenamkan. Tidak ada yang tersisa kecuali satu orang yang akan mengabarkan tentang mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha bertutur, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengigau dalam tidurnya. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam tidurmu engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Lantas beliau menjawab, mengherankan. Ada beberapa orang dari umatku yang bergerak menuju Baitullah memburu seseorang dari suku Quraisy yang berlindung di Baitullah. Hingga pada saat sampai di suatu lokasi gurun lapang, Baidah, mereka ditelan bumi. Kami bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah di jalan itu ada banyak orang lain? Beliau menjawab, benar. Di antara mereka memang ada yang sengaja berangkat untuk memburu orang tersebut, ada yang terpaksa. Dan ada juga orang yang sedang bepergian. Mereka semua binasa seketika. Mereka datang dari tempat yang berbeda-beda dan akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Dari Syafi'ah radhiyallahu anha istri Nabi, orang-orang tidak akan berhenti menyerang Baitullah ini sampai satu pasukan yang hendak menyerang. Ketika mereka sampai di sebuah gurun pasir, Baidah, orang pertama dan orang terakhir mereka ditelan bumi. Dan tidak selamat yang ada di tengah mereka. Saya bertanya, bagaimana jika ada di antara mereka yang terpaksa? Beliau menjawab, Allah akan membangkitkan mereka menurut apa yang ada pada diri mereka. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa proses kemunculan Imam Al-Mahdi didahului oleh matinya seorang khalifah, yang disusul dengan perselisihan dan pertempuran. Perselisihan untuk memperebutkan kekuasaan ini melahirkan seorang pemimpin bengis di negeri Syam yang dikenal dengan julukan As-Sufyani. As-Sufyani, secara letterlij, harafiah, berarti seorang keturunan Abu Sufyan. Dengan demikian, ia adalah nama julukan, bukan nama sebenarnya, sebagaimana halnya Fir'aun adalah nama julukan Raja Mesir. Kaisar adalah nama julukan Raja Romawi, Kisra adalah nama julukan Raja Persia, dan Najasyi adalah nama julukan Raja Habasyah. Berdasarkan hadits dari Ummu Salamah dan Abu Hurairah yang dinyatakan syahih atau minimal hasan oleh Imam Al-Haytsami, Asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Al-Kanuji Al-Bukhari, dan Syaikh Ahmad Syakir, As-Sufyani adalah penguasa negeri Syam yang mengirim pasukan untuk membunuh Imam Al-Mahdi. La beserta segenap pasukannya akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi di suatu lokasi gurun lapang di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Penenggelaman As-Sufyani dan pasukannya ke dalam perut bumi menimbulkan dendam di hati seorang pemimpin dari suku Quraisy yang mempunyai pertalian darah dengan Bani Kalb dari jalur ibu. Tegasnya, ia ingin membuat perhitungan dan balas dendam terhadap Imam Al-Mahdi. Maka ia memobilisasi kekuatan Bani Kalb dan memimpin mereka untuk memerangi Imam Al-Mahdi. Dengan izin Allah, Imam Al-Mahdi berhasil mengalahkannya.
Imam Al-Mahdi lantas membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut kepada kaum muslimin dengan adil, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Dalam banyak riwayat dan atsar yang lemah, kebanyakan adalah perkataan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, disebutkan bahwa nama penguasa Syam ini adalah Abdullah atau Abdullah, pertama kali muncul dari daerah Andara, sebuah kampung di sebelah barat negeri Syam. Menurut riwayat dan atsar lain yang juga lemah, ia keluar dari Mandirun, sebuah wilayah di sebelah timur Bisan. La adalah penguasa yang bengis dan tak berperi kemanusiaan. La berkuasa selama kurang lebih 9 bulan, dan dalam atsar lain disebutkan selama 3,5 tahun. Secara nasab, ibunya berasal dari Bani Kalb, sedang bapaknya berasal dari keturunan Abu Sufyan. Lebih tepatnya, menurut riwayat dan atsar yang lemah pula, nasabnya bersambung sampai Khalid bin Yazid bin Abi Sufyan. Menurut atsar lemah yang lain, namanya adalah Abdullah bin Yazid al-Zuhri bin Kitabiyah. Riwayat dan atsar yang lemah ini bisa dilihat, antara lain dalam Kitabul Fitan karya Imam Nu'aim bin Hamad. Personifikasi As-Sufyani menurut berbagai riwayat yang lemah dan saling bertabrakan seperti ini adalah tertolak dan tidak bisa dipegangi. Namun demikian, akan adanya sebuah pasukan yang dikomande oleh kepala negaranya untuk menyerang Imam Al-Mahdi di Mekah dan akhirnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Adalah peristiwa yang benar-benar akan terjadi, berdasar keseluruhan hadits syahih yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kekejaman As-Sufyani tiada duanya pada masa itu. La adalah tipe penguasa yang tidak mengenal belas kasihan. Demi memperluas wilayah dan mengokohkan kekuasaannya, ia tega membantai penduduk sipil yang tidak tahu menahu persoalan perang dan politik sekalipun. Wanita-wanita hamil tidak selamat dari pembantaian dan anak-anak tidak lepas dari pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan As-Sufyani. Melihat kekejaman yang tidak terperikan ini, bangsa Arab keturunan Bani Qais pun bangkit untuk melawan. Mereka bersatu padu untuk menyelamatkan jiwa, keluarga, dan harta mereka. Namun mereka bisa ditumpas oleh pasukan As-Sufyani. Dengan kejamnya, pasukan As-Sufyani melakukan pembantaian. Dalam pembantaian itu, ada seorang syalih penduduk Madinah yang berhasil melarikan diri ke Mekah. La berusaha untuk bersembunyi, namun orang-orang syalih di kota Mekah mengenalinya. Dengan paksa, mereka membawanya di antara rukun, Ka'bah, dan makam Ibrahim, lalu membayatnya. Orang yang kabur dari Madinah dan dibayat ini tak lain adalah Imam Al-Mahdi. Pembayatan ini mengundang kemarahan seorang penguasa diktator di Syam, yang dikenal dengan nama julukan As-Sufyani. La yang berasal dari suku Quraisy dan telah lama berkuasa di Syam, menganggap dirinya adalah satu-satunya penguasa umat Islam yang sah. Pembayatan di Mekah dipandangnya sebagai sebuah pemberontakan yang harus ditumpas. Mengetahui kebenaran berita yang sampai ke telinganya, As-Sufyani segera mengirim sebuah pasukan ke kota Mekah untuk menumpas Imam Al-Mahdi dan orang-orang syalih yang membayatnya. As-Sufyani hendak memadamkan pemberontakan Imam Al-Mahdi, namun Allah lebih kuasa darinya. Di luar dugaan, pasukan yang dikirim oleh As-Sufyani berhasil dikalahkan oleh Al-Mahdi dan orang-orang syalih yang membayatnya. Padahal jumlah mereka sangatlah sedikit, dan mereka tidak mempunyai persenjataan yang lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh tentara As-Sufyani. Mereka maju menghadapi pasukan Durjana tersebut dengan bekal dan persenjataan seadanya. Hanya kepada Allah semata mereka bertawakal. Dari Hafsyah radhiyallahu anha, ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlindung di Baitullah, Ka'bah, ini sekelompok orang dengan jumlah sedikit, yang tidak memiliki mana'ah dan perbekalan, mereka dikejar oleh suatu pasukan. Ketika mereka sampai di suatu lokasi gurun lapang, Baidah, pasukan itu lenyap di telan bumi, kegagalan total pasukannya yang pertama, dan semakin banyaknya orang yang memberikan baiat kepada Imam Al-Mahdi. Semakin membuat As-Sufyani marah besar. La telah gelap mata. Pikirannya buntu dan emosinya pun meledak. Kemarahannya tidak terbendung lagi. Dengan segera dibentuk dan dikumpulkannya pasukan baru. Kali ini, jumlah mereka lebih besar, pun dilengkapi dengan persenjataan yang lebih hebat. As-Sufyani sendiri yang memimpin langsung pergerakan pasukan besar ini. Sekali lagi, Allah Ta'ala menunjukkan kuasanya yang tidak tertandingi oleh seluruh makhluk. Ketika pasukan besar ini sampai di Baidah, sebuah lokasi padang pasir atau tanah lapang, Baidah, di dekat kota Madinah, mereka semua dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi.
Seluruh anggota pasukan musnah di telah bumi, sebagaimana dahulu Karun ditelan bumi bersama segenap harta kekayaannya. Dalam peristiwa penenggelaman itu, seluruh manusia yang berada di pasar atau tengah lewat di jalanan Baidah, tersebut akan ikut ditelan bumi. Kelak di hari akhir, niat merekalah yang akan membedakan nasib mereka di pengadilan Allah. Satu-satunya orang yang selamat dari penenggelaman tersebut adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengabarkan peristiwa aneh tersebut kepada umat manusia. Peristiwa pembenaman seluruh anggota pasukan As-Sufyani, tanpa adanya seorang pun yang lolos, merupakan sebuah peristiwa besar yang menggemparkan masyarakat Arab. Peristiwa seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Arab, bahkan dalam sejarah umat manusia. Dahulu kala, Karun memang ditelan bumi bersama segenap hartanya. Namun itu terbatas kepada Karun, tidak terjadi dalam skala masif dengan menimpa Bani Israel, bangsa Kipti Mesir, atau orang-orang yang hidup satu lingkungan dengannya. Pasukan As-Sufyani yang berniat jahat menyerbu Ka'bah dan membunuh Al-Mahdi telah dihancurkan oleh Allah, tanpa melalui perantaraan usaha manusia sedikit pun. Sebagaimana dahulu kala tentara bergajah Abrahah yang hendak merobohkan Ka'bah. Juga dibinasakan oleh Allah melalui perantaraan burung-burung ababil, tanpa melibatkan kuasa manusia sedikit pun. Peristiwa ajaib yang menunjukkan kuasa dan kehendak agung Allah ini terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah. Jika demikian, tentulah orang syalih yang dibaiat oleh penduduk Mekah ini bukan orang sembarangan. Lah sudah pasti orang yang mendapat penjagaan Allah. Lah, dengan demikian, adalah orang yang akan membawa perubahan dunia, sebagaimana dahulu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa perubahan dunia ke arah yang diridai dan dicintai Allah. Orang syalih yang dibaiat ini, tak lain tentulah Imam Al-Mahdi yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ayal lagi orang-orang syalih dari Syam dan Irak pun berlomba datang ke Mekah untuk memberikan baiat kepada Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi, setelah itu, dibaiat di antara rukun Yamani, Ka'bah, dan makam Ibrahim oleh massa yang berjumlah besar. Peristiwa itu digambarkan dengan jelas dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang dipanggil As-Sufyani akan keluar dari Damaskus. Kebanyakan pengikutnya berasal dari kabilah Kalb. La akan melakukan pembantaian, perut para wanita dibelah dan anak-anak dibunuh, sehingga kabilah Kais bersatu untuk melawannya. As-Sufyani pun membantai mereka sampai kepada orang yang paling lemah dari mereka. Lantas seseorang dari Ahlul Baitku keluar menuju Harrah. Berita ini terdengar oleh As-Sufyani sehingga ia memberangkatkan sebagian pasukannya. Pasukan ini dapat dikalahkan. Maka As-Sufyani sendiri berangkat bersama pasukannya yang lain. Tatkala mereka sampai di suatu lokasi gurun lapang, Baidah, mereka musnah ditelan bumi. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang yang kemudian mengabarkan kejadian itu. Setelah peristiwa itu, seorang laki dari suku Quraisy tampil untuk mencoba menguasai keadaan. La berambisi memegang tampuk kekuasaan. Ia bernafsu untuk membunuh Imam Al-Mahdi. Untuk itu, ia memanggil seluruh kaum kerabat dan anggota sukunya. Dari jalur ibu, akhirnya, peperangan tidak dapat dihindarkan lagi. Pasukan Kalb yang bertempur dengan dorongan nafsu kekuasaan dan fanatisme kesukuan, akhirnya dihancurkan oleh Imam Al-Mahdi dan kaum muslimin. Harta yang didapat dari rampasan perang sangat berlimpah. Namun, Imam Al-Mahdi membagikannya kepada kaum muslimin dengan adil. Kemenangan ini merupakan kemenangan perdana Imam Al-Mahdi, sekaligus menjadi titik tolak penaklukan dunia dan pembangunan pemerintahan Islam yang berjalan di atas sunnah Rasulullah, Khilafah ala Minhaj an-Nubuwah, yang akan menyebarkan keadilan ke segala penjuru dunia. Di antara hadis-hadis syahih yang menjelaskan ini adalah sebagai berikut. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi persengketaan saat kematian seorang khalifah, lantas keluarlah seseorang dari penduduk Madinah berlari menuju Mekah. Maka beberapa orang penduduk Mekah mendatanginya dan mengeluarkannya. Namun ia tidak suka. Mereka membayatnya di antara rukun Yamami dan makam Ibrahim. Lalu diberangkatlah sekelompok tentara dari Syam mengejarnya. Maka mereka akan ditelan bumi di suatu lokasi gurun lapang, Baidah, antar Mekah dan Madinah. Maka ketika orang-orang melihat hal itu, tokoh-tokoh dari Syam dan orang-orang mulia Irak mendatanginya.
Mereka membayatnya di antara rukun, Yamami, dan makam Ibrahim. Kemudian datang seseorang dari Quraisy, paman-pamannya dari jalur ibu, adalah Bani Kalb. Ia memberangkatkan satu pasukan menyerang mereka, Al-Mahdi dan pengikutnya, namun mereka, Al-Mahdi dan pengikutnya, dapat mengalahkan mereka. Itulah pasukan Kalb. Dan merugilah orang yang tidak menyaksikan ghanimah Kalb. Lalu harta rampasan perang itu dibagi-bagi dan diberlakukanlah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia, Al-Mahdi, akan menyiarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Akan menetap selama 7 tahun, lalu meninggal, dan ia pun disyalati oleh kaum muslimin. Dalam riwayat Ahmad berlafal, maka orang yang tinggal di Mekah tersebut, Imam Al-Mahdi, mengutus sebuah pasukan, lalu pasukannya mengalahkan pasukan Bani Kalb. Laki-laki yang dibaiat oleh orang-orang di antara rukun, Yamani, dan makam, Ibrahim, adalah Al-Mahdi, tanpa ada keraguan lagi, sebagaimana dilugaskan oleh riwayat-riwayat yang lain. Termasuk yang menunjukkan hal itu, bahwa Abu Dawud memasukkan hadits ini dalam kitab Al-Mahdi dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam bab penyebutan habar yang secara lugas menjelaskan bahwa orang-orang yang ditelan bumi adalah orang-orang yang hendak menyerang Al-Mahdi. Juga Imam Al-Haytsami mencantumkan hadits ini dalam Maudrid Az-Zam, dan pada bab hadits-hadits berkenaan dengan Al-Mahdi, dan Imam M. Amr bin Rashid menyebutkannya dalam Al-Jami, pada bab tentang Al-Mahdi. Hadits ini juga dijadikan hujjah oleh Ibnul Qayyim di dalam Al-Mandr Al-Mumf ketika menyanggah orang yang mengatakan bahwa Al-Mahdi tak lain adalah Isa bin Maryam.